Selanjutnya adalah program kurikulum selama tahun akan berjalan ini, Ibu Bapak. Yang pertama akan saya jelaskan tentang kalender pendidikan di SMP Negeri Utaman ini dalam setahun seperti apa. Yang kedua, ada alokasi waktu dalam kondisi khusus ini, ya selama masa transisi atau selama masa pandemi ini. Yang ketiga, ada struktur kurikulum, juga sama dalam kondisi khusus. Dan yang keempat, kriteria kenaikan kelas juga sama dalam kondisi. Nah, kondisi khusus ini menurut kementerian akan berlangsung sampai tahun ajaran baru. Meskipun dari Januari sudah berlangsung tatap muka, tapi kurikulumnya berlangsung sampai akhir tahun ajaran. Sehingga kriteria kenaikan kelasnya mengacu pada kondisi yang khusus. Bapak Ibu yang saya hormati, akan jelaskan dari kalender pendidikan. Inilah kalender pendidikan SMP Negeri 2 Taman di tahun ini ya Pak. Bisa deh. Akan saya jelaskan, kemarin putra-putri panjenengan mulai bulan Juli secara daring mengikuti yang namanya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS. Nah, sudah diikuti oleh anak-anak panjenengan semuanya ini. Secara daring oleh Waka Kesiswaan beserta staf ini ya Pak Ibu. Beserta panitianya ini. Dilanjutkan dengan pembelajaran yang efektif seperti biasa secara daring sampai saat ini sampai September. Kemudian nanti di minggu keempat yang warna kuning itu Ibu Bapak, pekan PTS itu adalah 1 minggu bagi peserta didik kelas 7, 8 dan 9 akan melakukan kegiatan penilaian tengah semester yang dilakukan oleh Bapak Ibu mapel masing-masing di kelasnya masing-masing, tidak kami jadwal khusus, itu semuanya terserah pada guru mapelnya masing-masing. Bisa dilaksanakan sebelumnya, di minggu itu atau di minggu setelahnya, monggo itu diatur oleh gurunya masing-masing. Yang jelas dalam minggu itu harapannya semua mapel sudah melangsungkan atau sedang melangsungkan kegiatan penilaian tengah semester. Selanjutnya pembelajaran biasa lagi sampai bulan Oktober, kemudian November berlangsung seperti biasanya, yaitu pembelajaran jarak jauh. Kemudian di bulan Desember Ibu Bapak, mulai tanggal 30 November, kemudian di Desember yang warna kuning itu ada PAS, penilaian akhir semester secara daring. Oleh karena secara daring, kami laksanakan Bapak Ibu selama 2 minggu. Karena kalau 1 minggu tidak cukup waktunya. Pengalaman kemarin saat pandemi awal, itu kami lakukan selama 2 minggu. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu wali murid, mohon bantuan kerjasamanya saat di bulan ini, Desember ini, betul-betul panjenengan nanti ikut membantu, ikut mengingatkan putra-putrinya untuk saat waktu pas sudah hadir di depannya HP-nya masing-masing. Sudah siap di depan laptopnya masing-masing. Monggo alat mana yang digunakan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sebab tanpa bantuan dari Bapak Ibu wali murid, kegiatan ini akan banyak kendalanya. Karena kami hanya bisa mengirim jadwal, bisa mengirim soal, tapi posisi anak-anak semuanya berada di rumah. Tanpa keterlibatan panjenengan semua, wah ini akan sulit. Kendalanya akan banyak oleh yang kami hadapi. Oleh karena itu nanti wali kelas itu akan sehari sebelumnya atau waktu sebelum dimulai akan selalu mengingatkan di grup paguyuban di kelasnya masing-masing supaya panjenengan selaku wali murid mengingatkan putra-putrinya bahwa besok, hari ini dan seterusnya mapel apa saja yang akan dilakukan penilaian. Supaya semuanya dapat berjalan lancar sesuai waktu yang sudah kami atur Bapak Ibu. Di 2 minggu itu. Harapannya itu bisa jalan, ya, karena berdasarkan kemarin pelaksanaan PAS itu
jika keterlibatan wali murid ini kurang, kendalanya banyak, Pak Ibu. Sehingga siswa banyak yang belum ikut, tidak hadir, ada yang ketiduran, padahal ulangannya sedang berlangsung. Kemudian di Desember berikutnya itu adalah persiapan Bapak Ibu guru membuat penilaian terkait dengan rapot. Nah, insya Allah rapot akan dibagi di tanggal 23 Desember, di hari Rabu itu. Yang berlogo R itu Bapak Ibu. Itu di semester ganjil, kemudian dilanjutkan dengan libur semester sampai tanggal 3 Januari. Tanggal 4 Januari, putra-putri panjenengan akan masuk pertama atau hari pertama semester genap. Ya, di tanggal 4 Januari. Itu lanjut pembelajaran efektif seperti biasanya, Pak Ibu. Masalah daring atau tidak daring, ya nunggu nanti. Yang penting kegiatan kalender ini seperti itu, Pak Ibu. Jadi Januari pembelajaran efektif biasa, Februari juga pembelajaran efektif biasa, terus itu ada UDL kelas 9 itu untuk kelas 7 ya tetap pembelajaran biasa, tidak ada gangguan, UDL ya UDL, nah itu kelas 9. Kemudian di bulan Maret, Ibu Bapak, ada UDL kelas 7, yaitu tanggal 9 Maret. Itu kami programkan, kami rencanakan Ibu Bapak. Masalah nanti pelaksanaannya bagaimana, ya selama waktu berjalan ini nanti akan ada diskusi di grup paguyuban masing-masing, seperti apa pelaksanaannya. Tentu kondisi pandemi ini sangat menjadi perhatian. Dimungkinkankah atau tidak dimungkinkan? Kalau tidak dimungkinkan, gimboten. Nah, terkait biaya, monggo panjenengan mau nyicil di rumah, monggo disiapkan. Nanti berjalannya waktu ini akan ada diskusi-diskusi, Pak Ibu. Berikutnya, di bulan Maret itu ada kuning lagi, ada USP, ada USBL, itu untuk kelas 8 sama kelas 9, Ibu Bapak. Sehingga untuk panjenengan yang kelas 7 tidak ada masalah, tetap pembelajaran seperti biasa. Karena daring, ya. Tapi seandainya nanti ada tatap muka, akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Itu untuk penilaian atau ujian kelas 8 sama kelas 9, Ibu Bapak. Kelas 7 tidak ada pengaruh apapun. Sampai bulan April ada USF, itu juga kelas 8, kelas 9 yang mengalami ujian. Sampai UST, ujian sekolah tulis. Sementara kelas 7 lanjut pembelajaran efektif seperti biasa. Tidak ada kegiatan yang tidak efektif. Semuanya berjalan seperti biasanya. Kemudian di bulan Mei, Ibu Bapak, ada libur awal puasa, mulai bulan April mestinya. Itu yang warna hijau itu Bapak Ibu. Bulan April ada 3 hari itu libur awal puasa. Kemudian di bulan Mei yang biru sampai merah itu libur sekitar hari raya. Ya, libur sekitar hari raya. Kemudian lanjut masuk biasa. Nah, baru Bapak Ibu yang 4 kuning niku nggih itu adalah penilaian akhir tahun bagi putra-putri panjenengan seperti yang Desember yang pas itu. Sama secara daring berlangsung 2 minggu. Oleh karena itu, ini sama dengan yang pas Bapak Ibu. Nanti keterlibatan panjenengan itu sangat-sangat kami harapkan. Apalagi ini anak-anak masih kelas 7, mungkin banyak hal yang perlu dibantu oleh panjenengan semua selaku orang tua. Kemudian di situ ada 2 minggu kami menyiapkan penilaian rapotnya, kemudian ditutup dengan pembagian rapot Bapak Ibu tanggal 19 Juni. Yang bawah niku nggih lambang huruf R, itu pembagian rapotnya, kemudian lanjut libur semester genap. Yang warna hijau itu ada waktu 3 minggu, Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu penjelasan terkait dengan kalender pendidikan. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, alokasi waktu selama masa transisi yang kita alami sekarang, yang sedang berlangsung, sudah berlangsung 1,5 bulan ini.
Senin sampai Kamis ada 6 jam pelajaran, ini 6 JP. Perlu panjenengan juga diketahui, mulainya setengah 8, setengah 8 sampai setengah 12. Ini dari masing-masing mapel, sudah jadwalnya sudah panjenengan ketahui dan anak-anaknya. Khusus Jumat sama Sabtu, hanya sampai jam 10:10. Ya. Jadi Senin sampai Kamis sampai setengah 12, sementara ada Sabtu sampai jam 10:10. Berikutnya Ibu Bapak, struktur kurikulumnya selama masa transisi. Perlu panjenengan ketahui, struktur kurikulum ini khusus dalam kondisi yang pandemi, di mana terbagi ada 2 kelompok besar. Yang pertama muatan nasional dan yang kedua muatan lokal, yang warna kuning itu Bapak Ibu. Muatan nasional atau mata pelajaran yang secara nasional ini ada kelompok A, ada kelompok B. Di mana jumlah kelompok A sama kelompok B ini apabila di masa normal jumlahnya itu 38 Bapak Ibu. Ditambah muatan lokal 3 jam jumlahnya menjadi 41. Itu masa normal Bapak Ibu. Nah ini karena kondisi khusus dikurangi. Jumlahnya dikurangi menjadi 29 plus 3. Jadi 32 JP selama 1 minggu. Yang terurai di alokasi waktu yang sebelumnya itu Bapak Ibu. Kemudian kriteria kenaikan peserta didik, oleh karena ini kondisi khusus, yang kami siapkan seperti ini, Pak. Belum kami beri nomor, belum kami tanda tangani, karena menunggu regulasinya nanti seperti apa. Tetap pada akhirnya kami menyesuaikan dengan regulasi yang ada di kementerian, Pak Ibu. Nah, pada intinya, Pak Ibu yang saya hormati, kriteria ini kami menyikapinya seperti tahun kemarin yang sudah dilangsungkan, di mana nomor 1 siswa itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Semester 1 tentunya sampai semester 2 untuk kelas 7. Yang semester 1 sampai 4 ini yang untuk kelas 8, Bapak. Kemudian memperoleh nilai sikap itu harus minimal baik pada semester 2. Terus mengikuti seluruh kegiatan yaitu khususnya penilaian akhir tahun secara online. Jadi kegiatan semester 1 sampai pas diikuti, kemudian semester 2 diikuti sampai pada PAT-nya itu Bapak Ibu. Nah, jika semua itu sudah diikuti, maka putra-putri panjenengan sudah dinyatakan naik kelas. Berikutnya Bapak Ibu adalah program kesiswaan. Tadi program kurikulum sudah semuanya. Program kesiswaan ada program kegiatan kesiswaan, nanti saya paparkan selama 1 tahun. Ada kelas inspiratif, nanti seperti apa, ini panjenengan perlu juga mengetahuinya. Ada program kerja dari Satgas Narkoba, ada program kerja Gerakan Literasi Sekolah, Ibu Bapak, dan yang terakhir adalah tim UKS dan tim Satgas COVID-19. Ini dalam rangka pandemi. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, program kerja kesiswaan selama 1 tahun, yang nomor 1 tadi sudah dilangsungkan MPLS, kemudian rapat yang sekarang ini saya sedianya kami laksanakan 15 Agustus, karena situasi dan kondisi belum dimungkinkan, akhirnya Alhamdulillah hari ini dapat terlaksana kegiatan yang nomor 2 ini, Ibu Bapak. Kemudian nomor 3, Idul Adha secara daring juga sudah berlangsung dari kami kesiswaan. Terus dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI juga sudah berlangsung. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kelima, Tahun Baru Islam juga kemarin berlangsung, semuanya secara daring, Ibu Bapak. Dan yang akan datang nomor 6, Maulid Nabi, itu tanggal 26 sampai 31 Oktober, sama secara daring. Nah, monggo nanti panjenengan diingat-ingat untuk putra-putri jenengan yang punya bakat untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut supaya meriah Bapak Ibu.
supaya juga anak-anak tidak bosan dengan kegiatan yang PJJ. Kemudian SIDEK ini pameran pendidikan, Ibu Bapak, yang biasanya setiap tahun itu dilangsungkan di akhir tahun, sekitar bulan November. Tapi tahun ini seperti apa? Menyesuaikan jadwalnya. Kita menunggu. Kemudian retreat ini bagi siswa yang non-Muslim, itu akan dilangsungkan di 16 Desember 2020. Kemudian kelas meeting setelah penilaian akhir semester itu Ibu Bapak akan kami adakan secara daring pula, yaitu tanggal 14 sampai 19 Desember. Kemudian kegiatan hari Natal akan kami laksanakan 9 Januari 2021. Apakah daring atau bagaimana, nanti informasinya menyusul Ibu Bapak. Berikutnya Ibu Bapak yang saya hormati, LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Ini biasanya kalau masa normal Ibu Bapak, di bulan Agustus itu sudah dilangsungkan Pilketos namanya, atau pilihan ketua OSIS. Itu di bulan Agustus, mulai dari sosialisasi, kemudian kampanye. Wah meriah ini Bapak, kalau ada di sekolah ini ya. Kegiatannya sangat meriah. Berhubung ini masa pandemi, maka tidak dimungkinkan kegiatan itu dilaksanakan. Oleh karena itu, akhirnya oleh kesiswaan diundur di bulan Februari tanggal 4 sampai 6 dengan harapan kondisinya dimungkinkan. Nah, kita tunggu bersama-sama. Setelah Pilketos, baru langsungkan LDKS. Biasanya ini Ibu Bapak dilaksanakan di luar area sekolah. Ya, di sekitar Sidoarjo ataupun di luar Sidoarjo yang sekitar Trawas, Mojokerto, Pandaan gitu saja. Supaya anak-anak ini terfokuskan kegiatannya itu untuk melakukan kegiatan ini. Berikutnya tanggal yang nomor 12, parenting ini Ibu Bapak, kelas 8 sama kelas 9 itu wajib, karena untuk menyiapkan putra-putrinya menghadapi asesmen kompetensi minimal. Untuk panjenengan nanti melihat situasinya, yang khusus wali murid kelas 7. Kemudian tanggal nomor 13, dalam rangka ulang tahun SMP Negeri 2 Taman, Ibu Bapak, kami sekaligus ada pentas seni, di mana akan dilangsungkan tanggal 8 sampai 9 Februari 2021. Nah, saat pentas seni ini, Ibu Bapak, siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib perform di saat pentas seni ini, supaya kita semuanya mengetahui perkembangan ikut ekstra itu seperti apa. Nah, maka performnya di saat pentas seni. Jika jumlahnya terlalu besar, tentu kami bagi berdasarkan kelompok ekstranya masing-masing. Sekaligus biasanya ada jalan-jalan ini, Bang, jalan-jalan sehat lah di sekitar sekolah ini untuk peringatan HUT-nya itu. Ya, kita doakan bersama ini Ibu Bapak, supaya semuanya normal sehingga bisa dilakukan secara tatap muka. Okay. Kemudian UDL ini untuk kelas 9, nah yang panjenengan ada yang di nomor 15 UDL kelas 7. Insya Allah akan kami laksanakan 9 Maret laki-laki jika kondisinya dimungkinkan Ibu Bapak. Sambil jalan ini paguyuban bisa berdiskusi di grup paguyubannya masing-masing. Nomor 16, kelas 8, lanjut saja. Nomor 17, kegiatan Isra Mi'raj, Ibu Bapak. Sama, ada lomba-lomba dan ada ceramah agama. Jika dimungkinkan tatap muka, maka lomba-lombanya ya di sekolah, tanggal 10 dan 12 Maret 2021. Kemudian ceramah agama juga di lapangan sekolah ini, Ibu Bapak. Tanggal 13 Maret 2021. Ya mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana. 18, 19, 20 ini adalah kegiatan kementerian ini Ibu Bapak yang berjenjang mulai dari sekolah ke kabupaten, dari kabupaten yang juara lanjut ke provinsi, juara di provinsi lanjut ke tingkat nasional. Ada FLS 2N ini yang terkait dengan bidang seni. Ada USN yang terkait dengan MAPEL, ini ada matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS.
Kemudian U2SN yang terkait dengan bidang olahraga. Nanti bagaimana menyesuaikan jadwal dan teknisnya. 21 pondok Ramadan atau pondok kasih. Jadi di sekolah ini biasanya kalau bulan Ramadan Ibu Bapak ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh anak-anak selama masa Ramadan dengan jadwal yang nanti ditentukan oleh kesiswaan. Sementara yang muslim pondok Ramadan, sementara nanti yang non muslim ada pondok kasih di waktunya tempatnya di tempat yang lain. Terus ada kegiatan halal bihalal, nanti menyesuaikan. Nomor 23, Purnawidya, ini bagi kelas 9 Ibu Bapak. Semacam wisuda gitu. Nanti juga menyesuaikan. Kelas meeting tergenap setelah kegiatan PAT ini Ibu Bapak. Yang 2 minggu itu ada waktu kosong, sementara Bapak Ibu Guru menyiapkan rapot, putra-putri panjenengan atau siswa kita ini, kita adakan kegiatan kelas meeting, tanggal 14 sampai 18 Juni 2021. Berikutnya adalah ini PBDB yang akan datang 2021 2022. Kemudian kelas inspiratif. Perlu Bapak Ibu ketahui, kelas inspiratif ini adalah kegiatan paguyuban di kelasnya masing-masing. Yang kami beri waktu di hari Sabtu jam 11 sampai jam 12. Nah, ini semuanya yang menyusun panjenengan sendiri di grup paguyuban. Jadwalnya monggo diatur. Pesertanya yang hadir ada walas, ada siswa, dan paguyuban tentunya di kelasnya masing-masing. Narasumbernya monggo dari paguyuban itu sendiri, di kelasnya sendiri maksud saya. Jikalau tidak ada, bisa dari narasumber paguyuban di kelas lainnya. Bisa kelas 7, bisa kelas 8, monggo. Yang penting panjenengan mengetahui narasumber tersebut layak untuk menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak kita. Sehingga harapannya anak-anak itu pandangannya tidak hanya ingin cita-citanya seperti PNS, TNI Polri, tidak hanya seperti itu Pak Ibu. Karena kita tahu bersama sekarang itu kesuksesan tidak hanya punya kantor. Tidak punya kantor pun anak-anak bisa sukses di masa yang akan datang. Itu harapannya. Nah, ini menjadi wilayah panjenengan. Tentu koordinasi dengan kelas. Waktunya dan seterusnya itu panjenengan yang ngatur. Itu disebut kelas inspiratif Ibu Bapak. Nah, harapannya di semester genap yang akan datang, jika ada tatap muka, bisa berkumpul, nah, nanti panjenengan bisa berdiskusi di grup paguyubannya masing-masing. Berikutnya Ibu Bapak, Satgas Narkoba ini karena siswa masih di rumah, maka tim Satgas ini masih dalam koordinasi. Karena sasarannya siswa kan belum ada nggih di sekolah. Maka teman-teman ini masih menyusun jadwal, agenda, koordinasi, hanya begitu saja. Jika kalau siswanya sudah ada, baru nanti bisa dieksekusi kegiatan ini. Sementara ya sifatnya hanya menyiapkan dokumentasinya. Berikutnya Ibu Bapak, program gerakan literasi sekolah. Ini nanti ada program kegiatan membaca rutin. Oleh karena ini masa PJJ, monggo Bapak Ibu sepenuhnya membantu kami anak-anak ini tidak hanya membaca HP, gitu, juga buku-buku yang layak dibaca panjenengan siapkan di rumah masing-masing. Perpustakaan mini di sudut kelas akan kami siapkan, kemudian taman bacaan, papan pajangan, buletin sekolah, ada kelas inspiratif yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian program peningkatan koleksi buku perpustakaan. Dan perlu panjenengan ketahui, kelas 9 kemarin yang sudah lulus Ibu Bapak, sudah menyumbangkan bukunya, itu kurang lebih 400 eksemplar. Mohon maaf Bapak, buku bacaan. untuk materi kurang 5 menit. Oke, Bu Yakti. Bapak yang saya hormati, berikutnya ada buku pengendali literasi, nanti kami ini yang mencetakkan. Laki-laki ini apabila kondisinya siswa ada di sekolah. Terus ada peringatan bulan bahasa, lomba di akhir semester dan lomba di akhir semester 2.
Kemudian tentunya ada pemberian penghargaan bagi anak-anak kita yang berprestasi. Tapi yang saya hormati, terakhir ini ada tim UKS dan Satgas COVID-19 yang kami siapkan ada 7 orang ini. Ada ibu-ibunya 3, dan sisanya bapak-bapak. Tim COVID ini, Bapak Ibu, akan bekerja jika nanti ada tatap muka langsung secara terbatas. Mulai dari pintu masuk, ada tugas yang ngecek suhu badan anak-anak. Jika suhu badannya di bawah 37,5 bisa masuk, jika di atas ya bisa anak-anak disuruh kembali ke rumahnya. Kemudian ada cuci tangan yang sudah kami siapkan, ada beberapa titik, jika dijumlah secara kerannya ada sekitar 30 keran air yang bisa digunakan oleh anak-anak beserta sabun cucinya, Pak Ibu. Baik yang di lantai bawah maupun yang di lantai atas. Nah, mohon Bapak Ibu bantuannya, apabila nanti ada tatap muka, panjenengan juga harus komitmen. Artinya, anak-anak dibawakan masker minimal harus lebih dari 1 untuk ganti, kemudian ada face shield, dan ada hand sanitizer selama dalam perjalanan. Jika sudah sampai di sekolah, cukup cuci tangan yang sudah disediakan oleh sekolah. Itu harapannya, kita berdoa bersama Pak Ibu, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir, sehingga anak-anak bisa ada kegiatan tatap muka langsung. Demikian Ibu Bapak, program sekolah yang ada di SMP Negeri Taman ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, sukses, dan mengantar anak-anak untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas pengertian dan kehadirannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.